Kembali lagi di Ciao. Ciao. Yeay, ini udah mulai ya? Oke. Cepet udah. ya, langsung ya. Boleh dong perkenalan dulu. Halo teman-teman Jakarta Keras. Apa sih untuk penontonnya biasanya? Jakarta Keras. Jakarta Keras, penonton Jakarta Keras. Nama saya Alma, nama panjang Alma Mater. Biasa dipakai buat demo ya teman-teman Jakarta Keras. Orang-orang demo gue dipakai gitu. Maksudnya almetnya yang dipakai. Jangan mikir yang macem-macem lu ya. Oke. Gimana Kak kabarnya? Ini dipanggilnya Kak atau Empok nih? Bisa Kak, boleh Empok, boleh juga Tante karena muka gue boros sih. Boleh, udah penuaan dini nih kayaknya ya. Boleh bebas, karena gue orang Betawi boleh lah kalau panggil Empok. Pok ya. Gimana kabarnya Pok? Alhamdulillah sehat, jasmani sehat, rohani sehat, keuangan melarat. Jangan malah. Sedih saya. Kena kanker ya. Kantong kering ya Allah, pedih deh. Aslinya orang mana nih Pok? Aslinya gue orang Tangsel bre. Tangsel, Pondok Aren. Tapi kalau ditanya orang-orang gue bilang Bintaro aja biar keren nih kan. Biar kesannya orang adaan gitu ya kan. Padahal orang Pondok Aren, kelurahannya Pondok Karya, daerah-daerah sana lah. Gitu. Oke. Gimana nih kok hidup sebagai Betawi dan melihat banyak banget perantau datang ke Jakarta? Ya gue mah slow-slow aja lah. Madura tuh pada gencar-gencar banget ya kan. Lu pernah lihat gak sih di kampungan lu apa namanya warung adep-adepan gitu? Gue bingung dah. Iya bener-bener dia di samping gitu. Warung Madura saingan sama warung Sunda nih. Di belakangnya warung Ucok. Gue udah pusing nih mau belanja kemana gitu. Sebenarnya kalau hidup sama perantau gue sih aman-aman aja ya. Hidup berdampingan lah. Kita kan masyarakat yang heterogen gitu. Waduh, banyak. Iya siap, kan? siap. Udah banyak banget suku di kampungan gue no. Belanja aja gue bingung mau ke warung yang mana gitu. Iya satu-satu aja keliling gue ya. Oke. Bentar dulu nih. Kok mati sih ini mic-nya? Lu kayak pemerintah. Nyala. Nyala ya? Iya, Nyala. Tenang. Oke, siap. Duh. Oke. Kadang lu kesel gak sih sama para pendatang? Para pendatang apa ya? Kalau yang ini kali ya, ngutang di warung mak gua. Itu kesel tuh ya. Kesel gua. Biasanya ngutangin apa tuh dia? Ngutangin ini, sayur sop. Emak gua kan ini pedagang sayur ya. Kadang kalau kagak dikasih ngutang, mak gua kasihan, dia cabut ya kan. Tapi kalau dikasih belanja dia ngutang nih. Kadang mak gua kan iba maksudnya anak saya po buat beli seragam. Anak saya po buat ini itu beli LKS. Mak gua kan iba nih. Iya. Rokok ya? Akhirnya udah dikasih mak gua. Tapi kan namanya orang ngutang kan kagak sesuai di akadnya gitu, kagak sesuai gitu. Kadang dia bilang, iya po tanggal 5 saya bayar. Sampai tanggal 15 nggak dibayar-bayar gitu. Pusing gua tuh nggak sukanya di situ doang sih. Iya, sebenarnya ngutang bukan perantau doang sih, yang orang Betawi juga banyak gitu ya. Nggak mandang perantau atau enggak sebenarnya kalau ngutang mah. Oke. Berarti lu nggak pernah ngerasain mudik dong? Gue nggak pernah ngerasain mudik. Makanya gue iri banget sama teman gue tuh yang rumahnya di Surabaya, di Palembang tuh gue pengen gitu. Gue buka rumah nih, view-nya gunung sama sawah itu. Cakep ya. Itu bener-bener impian gue banget sih. Makanya nanti gue berdoanya gue punya suami tuh orang Jawa Tengah lah. Amin. Atau Jawa Timur gak apa-apa. Gue seneng mas-mas Jawa. Sama biar gue kalau misalkan mudik gue dibawa ke kampungannya dia. Jangan ketemunya Ciledug Reo mulu. Gue pusing. Macet mulu ya? Iya. Oke. Boleh dong ceritain kenapa akhirnya memutuskan buat ikut stand up comedy? Ikut stand up itu di tahun 2019. Jadi awalnya gua kan kuliah nih. Jurusan pendidikan biologi. Gue pusing. Iya, pinter. Enggak itu karena menang beruntung aja. Iya, cap-cip lah lolos gitu. Terus gua belajar lah. Jadi semester 3 nih gua bener-bener mumet banget, Bang.
gue belah-belah kodok, Waduh. gue belah-belah cacing, kecoa gue ajak ngobrol tuh udah hampir kehajar tuh psikis gue ya kan. Gue ngapain ya, gue cari kegiatan lah yang bisa bikin gue tetap waras lah. Biar gue tuh kuliah nggak akademik doang yang dikejar, tapi ada skill juga yang gue punya. Yo, brother. Iya. Akhirnya gue ngapain ya? Gue pengen ikut organisasi ekstra di kampus gue, tapi gue kagak dikader sama senior. Emang senior ngadernya yang cantik doang, nyebelin gitu. Kan muka gue begini kan, akhirnya gue nggak dikader. Ya udah gue nggak bisa ikut organisasi ekstra. Gue apa ya? Akhirnya gue tahu nih di kampus gue ada stand up komedi gitu. Akhirnya gue coba lah open mic. Jadilah sekarang gue komik. Iya, keren dah lu. Iya. Oh. Saya nih. Oke. Gimana rasanya jadi komika perempuan? Komika perempuan struggle banget sih. Apa tuh Kak Struggle-nya karena pertama komika perempuan tuh masih minoritas ya. Iya kan, lo tahu kalau di Indonesia kan minoritas tertindas kan. Iya. Kalau di Indonesia kan mayoritas yang gitu. Iya, arahnya ke sana gitu kan. Nah, perempuan tuh kayak kita open mic pulang malam nih. Open mic itu kan nggak ada open mic siang ya, setahu gua. Open mic itu malam di komunitas-komunitas. Kadang gue jam 12 baru nyampe rumah. Itu tetangga-tetangga, Alma ngapain jam segini baru pulang gitu. Kayak diomongin gitu kan. Iya, lu ngapain jam segini baru pulang tuh, tempatnya pada melotot semua kan. Sambil nyekekol tuh tetangga gua. Lu open BO lu ya? Bukan Bu, open mic. Salah, sama-sama open sih. Mana kan open mic, bukan open BO gitu. Kadang kayak beda arti diiniin. Pikirannya yang aneh-aneh lah orang-orang. Terus kayak asap rokok kadang di komunitas tuh kencang banget. Gue nggak masalah sih sama orang rokok, cuman kadang kan kayak kalau keseringan kesemprot tuh mata gue sepet ya kan, kayak begadang 3 hari gitu gue. Gitu struggle banget karena kita minoritas gitu. Oke, sebagai komika perempuan nih, lu tetap bisa bedain nggak antara cowok yang bercanda sama cowok yang beneran ngegoda? Iya. Pernah digoda? Iya, gue yang ngegodain yang ada. Cewek penggoda enggak. Iya, emang agak lain nih cewek tuh. Sebenarnya kelihatan banget tuh cowok yang peres sama cowok yang beneran suka gitu. Gue tuh tipe yang peka, peka terhadap rangsang. Enggak, maksudnya peka terhadap ini lingkungan. Kan ada rangsangan maksudnya kan. Iya, ada interaksi gitu kan. Iya kayak gue datang ke komunitas nih open mic ya kan. Bu Alma cantik banget. Wah, gue tahu dia peres tuh. Soalnya apa, tangan kanannya nyekek intisari. Bohong lu kalau mabuk jangan kekencengan, gue bilang gitu. Yang peres-peres biasanya kayak gitu kan. Bu Alma cantik banget. Ada nggak po info roadman? Ya nyari job ujung-ujungnya ya kan. Kayak gitu-gitu. Nah kalau yang beneran ngegodain biasanya awalnya ngebakar story dulu. Ngebakar story DM. Kok kayaknya lebih enak lanjut WA. Itu biasanya yang beneran mau godain, mau deketin gitu. Biasa DM manja ya kan, kode-kode dulu. Iya, dia nge-reaction api, gua kasih air ya kan, biar gak kebakaran gitu. Itu yang beneran ngegodain. Nggak ada sih. Ada lah, 1-2 mah. Pada underestimate gua aja nih orang-orang nih. Oke. Gimana rasanya jadi salah satu opener Bang Panji? Wede, tepuk tangan. Opener Bang Panji, gue sempet audisi opener Bang Panji tau. Itu di tahun 2022 kalau nggak salah. Audisi Komoy Domenoy. Gimana sih? Komoy Domenoy, susah banget Bang Panji bikin iniin special show ya. Komoy Domenoy. Itu gue kalah. Nggak sempet jadi finalis di Jakarta, audisi Jakarta, cuman kalah gitu. Berapa kosong Kak? Bukan pertandingan MU sama Liverpool nih Bang, nih bukan. Itu tuh kalah, terus kayak belajar lagi, alhamdulillah dari situ kayaknya mulai ditandain lah sama Bang Panji. Iya, ditandain perempuan anarkis banget gitu. Ditandain, alhamdulillah 2024 di telepon langsung sama Bang Panji.
spesial nih berarti. Spesial ditelepon langsung. Mak mau nggak jadi opener gua Mensrea gitu. Gue juga nggak nyangka sebenarnya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa panutan lu dalam berkomedi? Wait, berpanutan dalam berkomedi itu Bang Panji jelas. Kalau secara produktivitas gue suka Bang Panji. Oke. Karena beliau salah satu komika yang produktif banget gitu. Salah satu komik yang kayaknya special show terbanyak gak sih Kak? Iya kan ya? Banyak karyanya. Jadi gak berhenti-berhenti tuh, terus berkarya terus. Kalau secara sudut pandang gue suka Bang Zawin. Kalau secara penulisan gue suka Bang Ali Akbar. Oke, itu jadi panutan lu nih. Panutan. Oke. Iya, itu dia. Boleh dong ceritain job pertama lu. Ini job pertama gue kayaknya ini waktu corona deh. Oke. Kayaknya ya, Apa seingat tuh? gue. Jadi itu ada UKM di kampus gue. Gue ngejob lewat Zoom, lu bayangin. Gue ngejob lewat Zoom. Orang-orang pada nggak open mic-nya gitu. Jadi gue nggak tahu dia pada ketawa apa kagak. Gue ngehibur di Zoom gitu, gue beneran. Aduh gimana ya, agak geter juga tuh. Dibayar 50.000 waktu itu awalnya. 50.000 sama pulsa. Lumayan bisa teleponan sama orang Madura tuh. 24 jam ya? Iya, itu awal-awal di UKM kampus gua. Terus online itu kayak jadi evaluasi buat gue juga sih. Misalkan nanti ada stand up terus online juga, kayaknya penonton wajib banget ini buka mic Mic. apa sih? Iya. Karena kalau kagak kayak dibungkam kan. Dibungkam. Kayak siapa tuh? Jangan. Jangan. Belum ada bikingan. Oke. Lu pernah gak sih dapet job stand up yang gak masuk akal kayak stand up di acara nikahan orang? Nikahan orang gue belum pernah sih ya. Jadi gue stand up di depan penghulu belum pernah tuh. Tiba-tiba kan sah belum. Gue stand up di cafe Jaksel Kak. Oke. Ini gue nggak usah sebutin namanya ya. Oke. Jadi gue stand up itu acara anniversary cafe. Oke. Jadi konsep acaranya dia barbekyuan nih. Barbekyuan, pesta-pesta, ada yang mabuk-mabuk. Jadi gue ngehibur orang barbekyuan. Lu bayangin dia lalu lalang sambil bawa daging tuh gue hibur. Gue, aduh ini kayaknya gak kondusif sih gitu-gitu. Tuh kafe di Jaksel pernah. Jadi menurut gue kenapa bukan gak masuk akal sih, lebih ke kayak sulit ya. Crowdnya sulit karena memang gak kondusif aja. Terus juga pernah di acara gathering gitu, gathering kantor di meja bundar. Jadi gue ditaruhnya itu di akhir acara nih. Oke. Ini rangkaian acaranya ada band, ada door prize, ada gua. Dia door prize duluan baru gua. Jadi setelah door prize orang-orang pada cabut. Gua ngehibur bangku, lu bayangin. Itu jadi kayaknya orang-orang yang ngundang komik untuk stand up juga harus tahu deh. Kita tuh butuh penonton gitu. Bukan butuh bangku ya? Iya, kayak anggota Hans, kayak anggota parl up. Nah. Udah panik. Panitia udah panik. Oke. Kalau nggak jadi komika, kira-kira lu bakalan jadi apa? Jadi miskin, jelas sekali. Jadi miskin saya. Ini aja masih ya. Maksudnya udah lumayan lah karena stand up ini udah diundang Jakarta Keras juga kan. Iya. Gokil kan gara-gara stand up. Jadi stand up itu ngebawa gua ke banyak hal, ngebawa gua ke radio, ngebawa gua ke sini juga ke YouTube-nya orang-orang besar, membawa gua membuka relasi ke banyak orang lah gitu gara-gara stand up. Kalau misalkan gua nggak ada stand up, gua jadi miskin beneran. Kayaknya mau jadi apa ya? Jadi guru kali ya karena gua kuliahnya keguruan gitu. Oke. Tapi kan tahu sendiri gaji guru kan? Hey. Oke. Tapi sebelum komika nih, kegiatan lu ngapain? Kegiatan gua ngajar paling. Sebelum jadi komika kan? Ya, sebelum jadi komika. Ngajar, terus kuliah, apalagi ya? Jadi lu manusia biasa ya sebelum itu? Ngonten di TikTok, di Instagram gitu. Ya, anak yang berbakti aja lah gua. Oke. Menurut lu nih, perlu gak sih seorang komika peka terhadap keadaan politik? Kenapa? Harus peka.
Karena memang itu yang bisa bikin kita viral, teman-teman. Dan kita emang ini makin kesini kita lihat negara kita makin kocak gitu ya, makin kocak. Kayaknya seru gitu sudut pandang politik. Kita lihat pejabat-pejabat kan kemarin tuh yang 3 miliar tuh rame banget tuh ya kan. Dikat nih abis ini kan. Iya. Anak-anak pejabat gitu. Itu tuh seru banget kalau dikulik. Oke. Kira-kira nih, lu setuju gak sih kalau ada komika yang jadi pemimpin di suatu daerah? Kenapa sih pertanyaannya umum banget, langsung aja lah sebut. Kenapa sih? Siapa? Bang Marcel? Iya, siapa lagi? Bang Komeng? Iya. Gue mah setuju-setuju aja kalau dia punya kapasitas, iya kan? Kalau dia punya background lah, gitu. Tapi gak apa-apa kalau emang dia punya gitu. Kalau misalkan gak punya, kayaknya nggak usah deh. Yang nggak punya siapa kak? Yang nggak punya kayak siapa? Ada di kampungan gue, di komedian juga di kampungan gue. Ini mancing-mancing nih. Oke kak. Biasanya kalau stand up nih, keresahan lu seputar apa? Keresahan gue seputar skincare, seputar make up gitu. Yang kayak ini nih, make up gue pada nyatu sama kulit gak sih? Nyatu nggak? Nyatu ya, bohong lu. Kalau gue balik enggak ya, nggak nyatu gitu kan. Skincare, make up, terus tentang perbedaan cewek jelek sama cewek cantik kalau di tongkrongan gimana? Emang gimana Itu. Kalau cewek jelek nih, enggak, cewek cantik dulu. Kalau cewek cantik dateng mau cerita, semuanya excited ya kan. Semua pasang kuping nih, matanya melotot semuanya nih, cewek cowok-cowok ya kan. Kalau cewek jelek mah pada, gimana? Yuk cabut gitu. Bentar dulu, gue belum sepatah dua kata nih. Gitu. Pengalaman gue kayak gitu. Makanya jadi cewek cantik tuh penting banget. Kayak sekarang nih gue udah mulai make up. Walaupun tapi itu kan cantik. Emang ini cantik ya? Iya. Bohong lu, peres lu. Iya. Lu mau nembak gue bang? Langsung aja nih. Gue mau inian dibungkus. Maksudnya ngasih bungkus nasi kan. Oke. Sebagai perempuan nih, apa yang lu benci dari circle perempuan? Circle perempuan yang paling gua nggak suka itu cewek-cewek munafik, teman-teman. Yang kayak, lu pernah nggak sih cewek nih di depan beda, di belakang beda? Gue sering banget temuin tuh. Jadi ada cewek, dia tuh benci banget sama si A nih. Dia benci banget. Pas ketemu sama si A, cipaka cepiki. Iya, lu nggak tahu siapa? Itu gua. Enggak, bercanda ya teman-teman. Ada begitu ya. Maksud gua kalau lu kagak suka aja. Nggak usah banyak ini lo, muka topeng di mana-mana gitu. Ada tuh cewek-cewek pada begitu. Ada fake lah ya kalau bahasanya ya. Terus janganlah, cukup akun aja yang fake, lu jangan gitu. Kacau lah perempuan-perempuan kayak gitu. Pick me, kalau gue kan lebih ke pick up ya. Mobil. Emang sering ngebak gue. Pick me. Pick me kalau cantik mah nggak apa-apa gitu. Kan ada maksudnya cantik yang gini-gini. Kalau cewek jelek kayak gue kayak gini kan dihujat sama netizen kan. Udah mah lu mendingan gak usah main di Instagram dah. Orang gue pernah joget ya. Joget TikTok nih. Sekarang kan perempuan kalau gabut main TikTok wajar ya? Wajar. Perempuan main TikTok. Senior gue, lu ngapain sih mah kayak gitu? Kagak pantes. Ya Allah. Kayak caper banget lu mah, caper. Kagak, orang gua gabut doang ya kan. Gitu. Oke. Menurut lu nih, woman support woman itu nyata gak sih? Woman support woman tuh sebenarnya nggak ada tau teman-teman. Kenapa tuh? Gak ada, orang teman gue aja cantik-cantik sendiri, dia nggak ngajak-ngajak gue. Bener. Di belakang doang nih, misalkan ada perempuan komen di Instagram kita, Alma cantik banget. Di belakang dia belum tentu kayak gitu teman-teman. Iya, woman support woman tuh nggak ada, adanya woman hate woman. Berarti komen cantik di kolom komentar tuh bohong ya? Bukan bohong, belum tentu benar. Kalau yang gue rasa sih gitu ya. Kecuali dia yang benar-benar bestie banget sama kita, itu dia support. Nah, kalau yang di luar bestie kita, di luar circle kita, itu belum tentu teman-teman support kita. Teman-teman gue aja ditanya skincare-nya apa gitu, nggak mau dia ngasih tahu.
Get Kit. Oh, oke. Lu emang mampu mau beli skintific gitu? Oh, boleh nggak sih nyebut? Nggak boleh. Boleh. Mampu gua kalau pay later. Oke. Pusing juga buat skincare. Iya. Emang bener nih Kak, cewek yang punya second account itu problematik. Problematiknya tuh karena dia udah di second akun, dia di close friendin lagi. Itu dia. Nggak paham gue, maksudnya sebenarnya kan second akun ini buat dia cerita lah, private gitu kan. Tapi kalau lu udah ngefilter second akun lu, terus lu lu close friendin lagi, maksudnya gue agak nggak paham aja gitu. Tapi bebas teman-teman, kan namanya second akun kalian nih, jangan sampai ntar gue diserang nih, lu kayak ngomongin second akun aja gitu. Sebenarnya menurut gue problematik lah. gue juga pernah punya second akun tapi kehack, makanya gue nggak main lagi sekarang. Oke. Cewek yang nggak banget diajak nongkrong itu kira-kira gimana? Cewek yang nggak banget, yang ribet lah. Yang ribet. Kayak misalkan udah janjian hari H. Gimana kalau kesini aja? Temen gue pernah milih kafe, lamaan milih kafenya daripada nongkrongnya pak. Udah di Bintaro, dibandingin semua kafenya, ini enak nggak sih, makanan enak nggak sih, ribet. Gue nggak suka yang ribet-ribet. Gue pengennya di sini, yuk gas gitu. Gue termasuk cewek yang nggak mau ribet lah gitu. Terus yang kedua, yang nggak mau diajak nongkrong tuh, yang tadi tuh yang fake. Karena gue sebagai perempuan gue bisa menilai mana perempuan-perempuan yang di depan beda, di belakang beda. Di depan kita cantik nih kan, manis banget, di belakang dia jadi Power Ranger ya kan. Iya. Beda dah kelakuannya, itu gue nggak suka lah. Dia kayak gitu, yang ribet, terus yang fake. Oke. Circle gue nggak ada yang kayak gitu. Real semua lo ya. Real semua bre. Real fake ya. Oke. So mantep banget nih ya. Kan materi lu kadang menyinggung cewek-cewek pada umumnya nih. Nah, lu pernah gak sih kena hujat sama cewek-cewek? Nyinggung cewek-cewek. Kayak, apaan sih lu Alma, sosokan beda? Gue belum pernah sih sampai sekarang gitu. Karena sebenarnya gue tuh menyuarakan suara perempuan. Keresahan perempuan. Kayak cowok-cowok brengsek nih langsung gue maki-maki gitu, kayak dateng ke gue dia bilang apa? Bilang suka cewek yang natural. Bohong, itu mah bullshit kata gue. Orang kalau cewek cantik natural oke kan, kalau cewek jelek jadi supranatural gitu. Bohong kan, makanya cowok-cowok yang mulut-mulutnya sampah tuh langsung gue hajar lah. Kayak gue pernah dikatain makeup lu nggak rata kayak pendidikan Indonesia gitu-gitu. Sedih deh gue. Itu makanya harusnya juga gue menyuarakan perempuan karena gue sendiri merasakan hal-hal tersebut gitu, sebagai cewek jelek yang berusaha untuk jadi cantik gitu kan, makanya gue menyuarakan gitu. Oke. Berarti bukan di hate tapi disupport ya. Disupport gitu, walaupun sebenarnya woman support woman juga sulit ya. Oke. Gimana Kak menurut lo cewek yang pakai kerudung tapi lehernya kelihatan? Itu mah sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Balik lagi ke opsi masing-masing. Iya, opsi masing-masing. Kalau memang dia sukanya fashion kayak gitu, it's okay banget. Kalau memang dia belum siap gitu ya, dia pakainya turban. Tapi menurut gue memang orang-orang yang pakai turban ini cuma cocok di beberapa orang aja nih. Kalau kayak gue pakai turban, gue kayak mama mau ke pasar ya kan, kayak penjual kue basah gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa sih. Maknya entong kan, bener lu bang. Gitu, maksud gue semua fashion tuh balik lagi ke orangnya masing-masing. Takutnya juga kalau gue pakai turban nih, ada daki gelang, lu tau daki gelang gak sih? Daki gelang sini gue malu sumpah. Makanya kalau gue udah tahu gue muka gue begini biasa-biasa aja, udahlah fashion jangan yang neko-neko lah gitu. Kalau gue, tapi kalau teman-teman mau pakai turban disesuaikan pedenya pakai itu ya terserah, balik lagi. Fashion kan sesuai diri kita sendiri. Anjay. Oke. Bodo amat orang mau bilang apa bre ya. Think fashion gua funky gitu. Oke. Menurut lo nih lebih penting good looking atau skill? Gua nggak bisa milih nih mah.
Karena lu dua-duanya ya. Karena gue nggak punya dua-duanya. Dia lebih parah ya kan. Enggak, karena di satu sisi gue ngelihatnya kayak good looking itu bagus banget untuk seorang penampil, performer lah. Karena gue kan stand up comedian gitu. Lah coba aja kalau misalkan gue stand up comedian, gue pakai baju compang-camping, kudungan gue yang kagak digosok, begitu kan? Masa kita udah jelek nggak merhatiin penampilan sih, ya kan? Itu good looking, harus good looking kalau kita mau jadi performer lah gitu. Terus skill lah, kita kalau misalkan ada di dunia seni gitu, misalkan apapun, kita hidup di dunia yang penuh persaingan ini, kita nggak punya skill, kita meninggal, bener deh. Iya gak sih? Bener. Tapi ini gue beneran disuruh milih nih. Enggak. Lebih menurut lu aja ini. Iya, Kenapa? udah, maksud gue dua-duanya penting sebenarnya. Oke. Saling mendukung lah gitu. Oke. Yuk. Sebutin 3 sifat cewek yang lu kesel banget. 3 sifat cewek. Mm-mm. Itu suka ngatur. Oke. 2. Terus yang tadi fake. Fake. Terus apa lagi ya? Ngambekan. Kayaknya ceweknya ngambekan ya. Langsung tidur rebahan. Tadi apa lagi? Suka ngatur, fake, sama apa lagi ya? Apa lagi ya? Ribet tadi gue bilang. Ribet. Oke. Kalau mereka nonton video ini, apa yang mau sampein ke mereka? Ke siapa kata Ke perempuan? tiga sifat ini yang lu sebutin tadi. Udah, jadi perempuan mah nggak usah banyak ini deh, ribet-ribet gitu. Karena gue nggak suka yang ribet ya. Kalau misalkan mau nongkrong ya udah cari kafe. Kalau misalkan mau apa namanya, mau hangout gitu, nggak usah kayak pap segala tuh. Papa outfit lu apa mah hari ini kan? Kayaknya gak mau banget kalah saing sama teman-teman gitu kan. Udah kalau pakai aduh, apalagi ya, second akun. Gua nggak usah dimasukin close friend lu deh. Udah, kalau second akun aja gitu. Gue bingung maksudnya gimana. Terus ada juga kan cewek-cewek nih yang apa? Dia udah story di second akun. Terus di mention first akun. Oh iya, ada. Di repost ya, Iya, lu pernah lihat gak sih? Iya, ada. Lihat apa sih perempuan ya? Enggak, gue agak-agak habis pikir aja gitu kan. Ribet nih teman-teman gue gitu kan. Tapi ya udahlah, terserah lu lah. Yang penting lu pada bahagia dah main sosmed gitu. Oke, kalau lu dikasih pilihan, kaya tapi nggak terkenal atau miskin tapi terkenal? Lah, kaya tapi nggak terkenal lah. Emang ada orang miskin terkenal ya? Siapa coba? Ada orang miskin terkenal. Itu lebih lucu sih. Lah, gue mendingan kaya tapi nggak terkenal. Karena popularitas juga sementara. Ini dia nih kata-kata hari ini. Ini misalkan lu udah viral nih dengan satu hal, tapi kalau lu nggak bisa mempertahankan keviralan itu, popularitas itu, lu bakal jadi miskin gitu. Yang penting ya lu kaya. Kalau lu kaya nih, misalkan lu videoin aja, lu bikin TikTok konten-konten tentang kekayaan lu, ya kan viral. Kayak siapa, Siska Kol contohnya. Yang penting mah kaya udah. Dia butuh duit di dunia ini, teman-teman. Iya gak sih? Udah kaya tapi nggak terkenal. Buat apa terkenal tapi nggak kaya, miskin. Kelaparan. Kelaparan. Oke. Sejauh ini udah ada cowok yang deketin lu nggak sih? Sebutin. Tapi belum dideketin Jeffrey Nicole sih. Ketinggian ya. Dideketin 1-2 adalah. 1-2 ya. Udah punya istri tuh, Bang Ebel. Emang tipe cowok lu kayak gimana? Tipe cowok yang penting, yang paling utama banget nih, dia mau sama gue ya. Oh iya, benar. Karena kita nyari yang mau aja kayaknya sulit bener dah gue gitu. Yang mau sama gue, terus yang bisa saling melengkapi lah. Gitu. Dan yang paling penting nggak temperamen, teman-teman. Waduh. Temperamen tuh kayak red flag banget buat gue gitu. Pokoknya yang pribadinya baik lah, bisa lembut sama perempuan gitu. Kalau masalah ekonomi bisa kita perbincangkan. Yang penting jangan sampai nganiaya anak orang aja kan, kayak temperamen, janganlah. Oke. Kalau ada duda kayak Raya yang mau sama lu nih, kira-kira gimana?
Nih, Duda Kaya Raya nih. Kaya Raya. Iya. Aduh, kalau misalkan gue bilang nggak mau nih, gue takut dihujat orang-orang. So ini banget lu sama tipe gitu. Duda Kaya Raya. Gue karena gue masih perawan nih teman-teman. Oke. Gue kayaknya belum mau kalau sama Belum Duda mau. ya. Masih muda, pengen cari yang sama-sama lah. Perawan sama perjaka. Pengennya gitu. Tapi nanti lihat nanti lah, maksudnya rezekinya gimana. Oke. Duda kalau dia tampangnya kayak Dude Herlino boleh sih. Gak apa-apa ya, gak apa-apa ya. Dudanya kayak gimana dulu? Ini Kaya Raya ya tadi. Kaya Raya. Bisa dipertimbangkan sih. Karena Kaya Rayanya itu ya. Belum kepikiran jodoh Duda tuh, belum kepikiran. Belum ya. Oke. Kayak Andre Taulani. Uset, masuk the prediksi juga gue. Langsung main motor gue. Boleh lah kalau Pak Haji Andri. Siapa tahu gue diajak ke lapor Pak ya kan. Oke. Apa nih Kak plan lu ke depannya? Plan kedepannya gue mau bikin show sih pasti, teman-teman. Mudah-mudahan bisa nanti di tahun depan lah, belum tahu nanti di awal bulan atau di mana. Pengennya sih di tahun depan gitu. Kemarin udah sempat bikin open mic spesial juga untuk perempuan-perempuan nih, namanya Ladies Night gitu kan. Nah kalau open mic spesial itu kan open mic yang berbayar, belum show nih. Kalau show kan bener-bener kita bukan open mic lagi namanya, tapi kita bener-bener nampilin yang bener-bener yang terbaik lah gitu kalau untuk show. Gitu, pengennya sih show terdekat. Amin. Apa judulnya? Judulnya Inner Beauty. Ya. Pakai ciput inner deh gue gitu kan. Kerudungan inner. Enggak lah, gue belum kepikiran namanya apa. Tapi kayaknya sih bakal ngebahas juga tentang struggle gue berusaha jadi cantik, sulit, kayak berdarah-darah, skincarean gitu kan, beli serum malah kelaparan, nggak ngepek gitu-gitu. Pokoknya usaha-usaha perempuan buat jadi cantik lah, susah banget kan sekarang ini masih begini nih, tampilannya geradagan kan. Oke. Terakhir nih, kasih kata-kata untuk followers Jakarta Keras. Buat followers Jakarta Keras, gak apa-apa hidup lu keras, yang penting lu nonton terus Jakarta Keras. Tidak ada faedahnya, tapi ya itulah kehidupan orang, kehidupan kita keras ya kan. Nonton terus Jakarta Keras. Betul, BTW gue kayak daging deh. Dipanasin mulai. Enggak, digodok tuh, ada godok kan. Digodok. Oke. Terima kasih Jakarta Keras. Gokil, seru banget.